Kata komunis muncul di Prancis sekitar tahun 1830 bersamaan dengan munculnya kata sosialisme. Dua kata ini semula sama artinya, tetapi kata komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi, serta mengharapkan keadaan lebih baik, bukan dari kebaikan pemerintah, tetapi perjuangan kaum miskin atau kaum yang terhisap. Paham komunis tidak terlepas dari gagasan bahwa kekayaan dunia merupakan milik bersama dan lebih baik dari milik pribadi. Kepemilikan bersama menjadi gagasan yang mendorong membuat sama rata dalam situasi ekonomi semua orang, meniadakan perbedaan antara si miskin dan si kaya, menggantikan usaha mengejar keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum, sehingga dimungkinkan tidak terjadi situasi sosial yang dapat menjadi pembeda di antara semua orang. Menurut Fadilah Rahmawati dalam jurnal kritik terhadap konsep ideologi komunisme Karl Marx tahun 2020, ideologi komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem ekonomi sosial, didasarkan pada kepemilikan komunal, serta produksi barang, baik di lingkup pemerintahan atau kehidupan. Komunisme merujuk pada gerakan sosial politik yang dulu pernah terjadi di Perancis. Konsep ideologi komunis merupakan ide negara tanpa kelas. Ciri-ciri ideologi komunisme dalam buku ajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi 2021, karangan Zulfikar Putra dan H. Farid Waji. Ideologi komunisme memiliki 5 ciri. 1. Komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya penganut komunisme akan memperjuangkan kelas dan kelompoknya. 2. Biasanya penganut komunisme adalah ateis. Penganut komunisme biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. 3. Kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal atau umum. 4. Kepentingan kelompok lebih penting. Dalam paham komunisme, kepentingan individu tidaklah penting, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yakni negara atau kelompoknya. 5. Revolusinya menjalar ke seluruh dunia. Salah satu doktrin komunis ialah Dependent and Continuous Revolution, atau dalam Indonesianya revolusi secara terus-menerus. Revolusi dari paham ini menjalar ke seluruh dunia sehingga sering disebut go internasional. Kelebihan dan kekurangan komunisme. Yang pertama, kelebihan komunisme. Adapun kelebihan komunisme diantaranya yaitu 1. Semua orang dianggap sama sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. 2. Lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam segala hal. 3. Jarang terjadi krisis. Yang kedua adalah kekurangan komunisme. Adapun kekurangan komunisme diantaranya adalah 1. Tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan. 2. Mengurangi motivasi individu untuk menjadi lebih baik karena apapun usaha mereka tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. 3. Monopoli pemerintah dapat merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan. 5. Hak asasi manusia tidak dihargai. Dan selanjutnya adalah ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Dan ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Nilai-nilai pokok pikiran liberalisme yaitu pertama, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan,
baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua adalah persamaan mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah suara rakyat, suara tertinggi. Pemerintah harus bertindak menurut kehendak rakyat. Yang keempat adalah berjalannya hukum berfungsi untuk membela dan mengabdi kepada rakyat. Yang kelima adalah yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. Yang keenam, negara hanyalah alat. Dan yang terakhir, dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme. Kelemahan liberalisme. 1. Seseorang yang dapat mempunyai sebuah modal lebih banyak yang memiliki dalam sebuah kecenderungan untuk mengendalikan negara, dan dengan demikian menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Dalam pengertian lain, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. 2. Pemerintah mengalami kesulitan dalam mendistribusikan pendapatan secara merata karena persaingan yang bersifat bebas. Berarti bahwa orang yang dengan modal mempunyai sebuah penghasilan besar dan kelas pekerja hanya mempunyai sebuah penghasilan yang begitu kecil. 3. Dapat meningkatkan dalam keberadaan dengan kelompok masyarakat yang menganggap diri mereka lebih tinggi daripada kelompok lain. 4. Kehadiran pers sektor swasta yang menyulitkan pemerintah sebagai penerapan, pembatasan, dan kontrol, di mana pers sebagai media massa dan media komunikasi yang begitu bersifat efektif sebagai pendukung kepentingan dan misi mereka. 5. Keberadaan monopoli yang diberikan pada orang kaya terhadap orang kecil atau orang miskin yang dapat membahayakan komunitas kecil. Keterbatasan lain dari liberalisme adalah memisahkan ekonomi dari aspek masyarakat lainnya dan menerima kerangka sosiopolitik yang ada sebagaimana diberikan termasuk distribusi hak kekuasaan dan properti, agar kaum liberal tidak melihat situasi global namun tetap fokus pada ekonomi dan mencoba memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, beberapa orang berpendapat bahwa analisis ekonomi liberal cenderung statis dalam dinamika ekonomi politik internasional di era kontemporer. Sila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Profesor Darji Darmodiharjo, SH, dalam Kaderi, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertaagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau dari bahasa Sanskerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan Pancasila. Bicara tentang kelemahan Pancasila, jika kita mencari kelemahan dari Pancasila itu sendiri, itu merupakan hal yang sangat sulit, bahkan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Pancasila merupakan ideologi yang kompleks, dikarenakan Pancasila itu sendiri mengambil segala hal-hal positif dari ideologi-ideologi yang ada.
jika memang kita mencari kelemahan dari Pancasila itu sendiri, kelemahan Pancasila bukan berada di Pancasilanya, melainkan pada cara penafsiran dan pengamalan bangsa kita. Contoh, pada masa Orde Lama, penafsiran Pancasila pada masa Orde Lama melalui konsep demokrasi terpimpin, yang pada akhirnya menjadikan kekuasaan di Indonesia menjadi otoriter, yang mana kekuasaan otoriter ini sendiri sangat bertentangan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau untuk sekarang, penafsiran dan pengamalan Pancasila itu sendiri sudah mulai salah kaprah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Anak-anak zaman sekarang menganggap Pancasila cuma sebagai ideologi, tanpa mengetahui apa itu Pancasila dan apa makna dari Pancasila. Hal itu yang membuat anak-anak zaman sekarang kurang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, jika memang kita mencari kelemahan dari Pancasila itu sendiri, itu bukan di Pancasilanya, melainkan pada cara penafsiran dan pengamalan bangsa kita sendiri. Kesimpulan dari video ini adalah: pertama, komunisme tidak cocok dijadikan ideologi dan berkembang di Indonesia, karena dalam paham komunisme menolak adanya hak pribadi, kepemilikan modal pribadi, yang hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan ideologi yang cacat. Paham komunisme mengajarkan pertentangan antara kelas masyarakat, sedangkan di Indonesia, bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat menghormati hak asasi manusia. Meskipun pelaksanaan hak asasi tersebut kebebasannya terbatas dan dibatasi oleh hak-hak orang lain. Kedua, liberalisme adalah gagasan atau pikiran yang berdasarkan atas kebebasan individu yang setinggi-tingginya, tanpa batasan pemerintah maupun agama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beradab dan berketuhanan, maka hal ini tidaklah cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kebebasan kita diikat atau dibatasi oleh norma etika, agama, dan juga hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, Pancasila adalah ideologi yang terbaik dan paling sempurna bagi bangsa Indonesia, karena digali dari bumi pertiwi. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tidak akan berbenturan dengan agama, budaya, dan adat istiadat yang sangat beragam berkembang di Indonesia. Pancasila mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Maka bangsa Indonesia wajib menerapkan dan terus mendalami falsafah Pancasila demi mewujudkan Indonesia yang adil, tentram, damai, dan kuat.